Apakah bid'ah bisa mendatangkan hidayah? Hidayah kepada bid'ah maksudnya, atau hidayah kepada sunnah? Bagaimana bid'ah akan mendatangkan hidayah kepada sunnah sementara bid'ah itu lawan dari sunnah? Gak mungkin. Ya, karena ada orang-orang dari teman-teman yang mendapatkan hidayah dari hal-hal yang bid'ah. Ketika ada orang yang berpindah dari maksiat ke bid'ah, kira-kira lebih gede mana ya maksiat dengan bid'ah? Ini sebatas secara mutlak ya Pak, walaupun secara terperinci itu tidak semutlak itu. Ada maksiat yang lebih besar daripada bid'ah. Ada. Cuma masalahnya Pak, ketika ada orang yang berbuat maksiat pindahnya ke bid'ah. Saya mau tanya, bid'ah dalam agama itu dicela oleh Allah dan Rasul. Maka bagaimana seseorang akan dikatakan si fulan dapat hidayah karena bid'ah? Salah besar. Hidayah hakikatnya adalah hidayah kepada sunnah Rasulullah. Hidayah pada hakikatnya adalah mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Al-Quran dan hadis melarang kebid'ahan. Rasulullah SAW mencela kebid'ahan. Tapi bukan berarti Pak, kita kemudian menjadikan berkata begini, percuma kamu dapat hidayah dari bid'ah. Akhirnya apa? Gara-gara itu dia malah lari dari kebenaran. Salah besar. Justru kita berusaha untuk membimbing. Pak, alhamdulillah, kamu tadinya nggak sholat, sekarang jadi sholat Pak. Bagus sekali, Masya Allah. Sekarang setelah kamu sholat, yuk kita ikut sunnah Nabi SAW. Ya, berikan pengertian, ini dalilnya. Kalau Allah, kalau Rasul. Alhamdulillah. Jangan sampai kita berkata begini, kamu percuma dapat hidayah begitu. Kamu dulu nggak sholat lebih baik. Waduh, ini bahaya nih Pak, kayak gini. Ada orang seperti itu Pak. Mendingan kamu nggak sholat daripada kamu berbuat bid'ah. Ini nggak benar. Justru kita katakan apa? Mendingan kamu sholat dan tinggalkan kebid'ahan. Tapi untuk menjelaskan masalah bid'ah itu Pak, butuh kepada apa? Waktu. Kenapa? Karena sulit Pak. Sulit. Sebab ketika seseorang melakukan suatu ibadah menganggap ini baik kok, masa buruk sih? Ya nggak Pak? Iya. Selama menganggap baik, tidak mungkin dia taubat. Maka dari itulah Pak, banyak orang merasa mendengar kata bid'ah ini ngeri. Apaan sih? Dikit-dikit bid'ah. Sampai. Bahkan sebagian orang menganggap ciri teroris itu suka ngebid'ah-bid'ahin. Padahal yang mengucapkan kata bid'ah Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih setiap hari Jumat ketika khutbah apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis tentang kata bid'ah itu banyak Pak, kalau dikumpulkan lebih dari 50 hadis. Mau dibuang? Nggak bisa. Cuma masalahnya kita harus penting meluruskan tentang makna apa? Bid'ah. Untuk menghukumi suatu perkara itu bid'ah tidak semudah itu. Tapi juga jangan sampai ini boleh, itu boleh. Salah juga. Ya, semua harus profesional pada tempatnya. Semua harus ilmiah. Segala sesuatu harus jelas dalilnya, hujahnya. Kalau memang itu bid'ah ya sudah tinggalkan saja. Kalau itu para ulama sudah menjelaskan itu bid'ah, selesai Pak, alhamdulillah. Itu adalah perkara yang memberikan keringanan kepada kita. Nah ini wallahu a'lam Pak. Memang perkara menjelaskan masalah bid'ah itu harus butuh pertama panjang waktunya, sedikit kehati-hatian, dan butuh kepada penjelasan yang sejelas-jelasnya supaya membuka pikiran kita. Apa sih yang dimaksud dengan apa? Bid'ah itu. Kenapa sih bid'ah itu bahaya dalam agama itu? Ya, makanya kalau tadi judulnya mengenal bid'ah lebih bagus daripada mengenal sebab-sebab perkara yang baru. Soalnya bagaimana kita akan mengenal sebab-sebab kalau belum tahu apa itu perkara yang baru? Penjabaran tentang perkara yang baru alias bid'ah ini kan panjang sekali. Ya. Apa itu macam-macamnya, jenis-jenisnya. Demikian pula baru kita sebutkan sebab-sebabnya. Kenapa sih bid'ah dalam Islam itu tercela sekali? Kenapa sih Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya jangan berbuat bid'ah? Kenapa para ulama terdahulu sangat melarang bid'ah? Nah itu Bapak sekalian. Ya.